Maaf, tidak boleh di Ma'arif ada oknum yang malah menentang NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil afadil, para masyayikh, para ulama, para profesor, para sepuh, utamanya pengurus besar NU, PBNU, ada Prof. Nizar Ali, Malang rodok sumuk Prof, katanya PP Ma'arif tadi, karena diredek. Dia bilang, kok saya keringetan ya? Karena katanya harus matur di depan pengurus PBNU, terus keringetan. Ada Akhi Fillah dari Malang, Gus Fakhrur, juga ketua pengurus PBNU, ada Gus Fahmi, dan yang lain-lain. Matta'anallah bituli hayatihim, amin. Ada dua orang yang harus kami sebut bersama-sama. Yang satu sepuh di Ma'arif karena memang ketua PP Ma'arif, Profesor Dr. Romtoni, juga tentu Kiai Sahid Wiyoto, sesepuh di Unisma Malang, sampun 84 beliau, masih membimbing kami, barengi kami, juga seluruh pengurus Yayasan Unisma Malang, matta'anallah bitul hayatihim, amin. Para rektor, utamanya rektor Unisma, selaku tuan rumah tentu juga, dan ada rektor kami, Profesor Dr. Zainuddin, rektor UIN, ada pengurus PBNU, Katib, Dr. Kiai Haji Ramadan Khotib, yang doktornya di Unisma. Nggih, semua pengurus NU yang belum kami sebut, dari PP, dari wilayah, dari cabang, semoga semuanya sehat dan terus berkhidmah istiridhaan supaya kita diridhoi, diterima sebagai murid Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Amin Allahumma amin. Para kepala daerah, ada Bupati Malang Pak Kiai Sanusi, ada Pak Sutihaji Rawuh Madan. Oh, nggih. Kami belum sempat kenalan. Yang mewakili Wali Kota Malang, yang mewakili Bu Dewanti. Oh, nggih. Semoga Malang aman, makmur, maju, sehat, dan tetap aswaja, tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Ibu Nyai Tolhah selaku keluarga dalam Unisma juga, keluarga besar dari Kiai Anwar Musaddad, juga keluarga besar dari Romo Kiai Haji Bisri, mugi-mugi berkenan rawuh di Malang, seluruh pengurus wilayah Ma'arif se-Indonesia, seluruh ketua cabang Ma'arif se-Indonesia, ada beberapa yang kami kenal, Pak Dr. Nur Ali, niki mewakili UIN atau mewakili Ma'arif ini, repot ini. Ada Pak Mustain, Kemenak Kabupaten, ada Pak Mukhtar, Kemenak Kota, tadi ada kok. Oh nggih, ada Kemenak Batu. Oh nggih. Seluruh undangan hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama kami sampaikan mabruk, selamat kepada Ma'arif yang insya Allah sukses akan melaksanakan Mukernas. Semoga lewat Mukernas ini Ma'arif bisa merumuskan apapun yang baik untuk Ma'arif, baik untuk NU,
baik untuk Indonesia, tentu juga baik untuk kemanusiaan dan masa depan kita semua. Hadirin rahimakumullah, yang kedua perlu kami sampaikan bahwa secara umum NU memakai kaidah al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Saya pernah ditanya, itu sekedar kaidah apa ada dalilnya? Lalu karena saya itu dikenal tukang nyari dalil, ya tak carikan dalilnya. Untuk kalimat al-muhafadzah 'alal qadimis salih, ada firman Allah dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Jangan kamu bersikap berperilaku seperti seorang perempuan yang dari tadi sejak berjam-jam memental benang, bikin apalah taplak, hampir jadi tinggal lalu dia putus asa terus diobrak-abrik. Apa itu? Semangat menjaga, melestarikan itu penting. Semangat istiqomah itu penting. Dari situlah muncul kaidah al-muhafadzah 'alal qadimis salih. Lalu juga ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa 'ala yaminin fara'a ghairaha khairan falyatil ladzi huwa khairun wal yukaffir. Itu ada di Riyadhus Shalihin. Barang siapa terlanjur bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, ternyata ada hal lain yang lebih baik. Misalnya maaf, Prof. Nizar bersumpah saya enggak akan ke Malang, demi Allah. Ternyata harus ke Malang karena memang lebih baik. Apa kata Nabi? Lakukan yang lebih baik itu. Meskipun kamu sudah terlanjur bersumpah. Perkara melanggar sumpah yang bayar kafarat. Nah. Jadi andai dulu Prof. Nizar masih jejaka, lalu bersumpah demi Allah saya enggak nikah tahun ini. Tahu-tahu besoknya dipanggil kiai, kamu harus nikah bulan depan. Dapat anak saya Ning yang paling cantik. Kalau enggak bulan depan gagal. Terlanjur sumpah enggak nikah tahun ini, ternyata oleh kiai didhawuhi harus nikah bulan ini. Kalau enggak gagal. Pilih mana? Nikah bulan depan. Nah gimana sumpahnya? Bayar kafarat. Nah dari sini muncullah kaidah wal akhdhu bil jadidil aslah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pendidikan yang dikelola Ma'arif harus imbang antara semangat al-muhafadzah dan semangat al-akhdhu bil jadidil aslah. Mengapa harus imbang? Kita Ma'arif, kita NU, kita Islam, kita manusia, kita Indonesia. Enggak mungkin hanya semangat progresivitas, maju, tapi ternyata tercerabut dari akal budayanya, enggak mungkin. Tercerabut dari akidahnya, enggak mungkin. Pasti ada aspek-aspek yang kita jaga, agar kita itu tetap Ma'arif, agar kita tetap Islam, agar kita tetap manusia, agar kita tetap Indonesia. Ini mesti kita jaga. Pendidikan yang dikelola Al-Ma'arif, baik di pengurusnya atau di satuan-satuan lembaganya, satu mesti menjaga Islam. Jangan ada guru yang tidak sholat, jangan ada pengurus yang tidak sholat, jangan ada murid yang tidak sholat. Upayakan lewat Ma'arif yang belum sholat menjadi sholat, yang belum fasih menjadi fasih, yang belum alim menjadi alim, yang belum soleh menjadi soleh. Ma'arif harus bisa menciptakan kondisi keadaan, gurunya luar biasa, situasinya luar biasa, sarprasnya luar biasa, nyaman. Lewat itu semua, anak-anak yang dititipkan kepada lembaga Ma'arif menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang alim, menjadi anak yang menjaga sholat. Ma'arif harus ada jamaah zuhur. Upayakan sebelum pulang anak-anak sudah berjamaah dengan guru-gurunya, dengan yang lain-lain. Yang kedua, Ma'arif harus menjaga akhlak, adab, tata krama, perilaku dan sebagainya.
Upayakan mulai SD Ma'arif, MI Ma'arif, syukur juga dari TK Muslimat. Guru datang lebih awal, sudah berdiri di depan pintu atau di depan pintu gerbang, semua siswa mesti sungkem. Dan itu perlu dibiasakan. Nanti pulang setelah dipersiapkan, guru keluar lagi di depan pintu atau di depan pintu gerbang, yang putra sungkem dengan yang bapak, yang putri siswi sungkem dengan yang ibu. Itu ditradisikan terus sehingga ada rabithah qalbiyah, ada ikatan batin rohani antara pendidik dan peserta didik. Insya Allah nggak ada yang demo, insya Allah nggak ada yang tawuran. Perkara kadang demo sampai keluar kalimat nggak baik-baik, memang kurang terbangun rabithah qalbiyah, hubungan rohani antara pendidik dan peserta didik. Yang kayak begini mesti dimuhafadzah, yang kayak begini mesti dijaga, dilestarikan, jangan sampai hilang dari Ma'arif. Hadirin rahimakumullah, Ma'arif NU, upayakan tamat MI Ma'arif atau SMP lah, harus sudah bisa ngimami tahlil. Jangan sampai alumni Ma'arif, apalagi sampai tamat SMA, apalagi sampai tamat Unisma, tahlil gak iso. Di sini. Bagaimana caranya kalau di Malang, maaf, yang di Sabilillah dikelola oleh Ki Tolha, itu taman SD mesti harus sudah bisa ngimami istighosah, harus sudah bisa ngimami tahlilan. Nah nanti kalau bisa SMP sudah bisa nalkin, memang ini NU. Anak-anak mesti dilatih ngimami subuh, mulai usolli sampai kunutnya, sampai wiridnya, sampai doanya bisa ngimami dan hafal. Ma'arif itu NU, jangan sampai Ma'arif NU, bagaimana niatnya sholat duhur, usolli, kan ada di video postingan itu. Anak-anak jilbaban juga, niatnya wudhu nggak bisa, niatnya sholat nggak bisa. Ini sisi muhafadzahnya kurang. Kadang ada lembaga yang top dari sisi kepengen maju, progresif, top, al-akhdhu bil jadidil ahsan, luar biasa, tapi lupa bahwa muhafadzah itu penting. Apa artinya kita maju, tapi identitas kita hilang? Apa artinya kita maju, tapi Islam kita hilang? Apa artinya kita maju tapi manusia kita hilang? Yang ada keserakahan, ambisi, permusuhan dan yang lain-lain. Itu bukan pendidikan untuk manusia. Itu pendidikan untuk binatang buas, bukan untuk manusia. Sekali lagi, sisi muhafadzah nggak boleh hilang dari Ma'arif. Menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Matur dengan tutur kata yang baik, santun, bersikap berlaku dengan sikap yang sopan. Ini harus ditradisikan dalam Ma'arif. Matur itu kalau enak, yang diajak ngomong itu nggak tersinggung. Nah, di kantor jaga ucapan, di pergaulan jaga ucapan, antar teman jaga ucapan, guru dengan murid juga jaga ucapan. Nggak ada yang sakit hati. Kalau suasana batin antara sivitas akademika, nggak ada satupun yang sakit hati, nyaman. Itu tadi, nyaman. Happy. Dan kalau suasananya nyaman, tentu proses transfer of knowledge, bahkan bukan hanya transfer of knowledge, transfer karakter, transfer barokah juga, itu berjalan dengan lancar, karena nggak ada yang sakit hati. Coba kayak Unisma begini, pembantu rektor 2 sakit hati dengan rektornya, lalu nyantet. Kebetulan Gus Sodik bisa santet misalnya. Kan kacau ini. Ini manusia, lah inti manusia itu ada di rasa, cipta rasa karsa. Gak mungkin kita hanya pendidikan menyapa cipta, tapi gak menyapa rasa. Katanya almarhum Yahya Semuzadi, orang yang secara cipta top profesor doktor, itu kalau disentuh rasanya dan sakit, maaf, dosen, profesor mau berangkat ke kampus, disatru karo bojone. Terus kondisi batin kacau, kalut luar biasa. Itu katanya ngajar juga kacau. Saya Gus Farhur yang biasa ceramah begini,
mau berangkat di Satru Bunyai. Waduh, kata orang Inggris, kacau. Nah, ma'arif mesti menjaga itu. Dan mentradisikan zikir. Baca Quran lah 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Ada zikir sejenak sebelum pelajaran dimulai. Mengakhiri seperti kita dulu juga pakai wal asri innal insana lafi. Kayak begitu itu terus ditradisikan, membuat suasana menjadi nyaman, menjadi happy, menjadi bahagia. Dan nun sewu, itulah sebetulnya yang harus kita muhafadzah, harus kita lestarikan, kita jaga. Hadirin rahimakumullah, kepada siswa ma'arif harus dipahamkan, disadarkan tentang pentingnya jaga negara, jaga bangsa. Jangan sampai ada keluarga ma'arif, entah gurunya, apa pengurusnya, apa siswanya, apa mungkin orang tua dari para murid terpapar dengan paham radikalisme. Pancasila kafir lah, hormat mirati musyrik lah, ini negara kafir. Ma'arif nggak boleh. Ini hidup berbangsa, bernegara, hubbul watan minal iman, setia pada Indonesia, NKRI harga mati. Ini termasuk yang wajib ditanamkan, dilestarikan, dikuatkan dalam pendidikan ma'arif. Pokok di Unisma ini Pak Rektor, kalau ada dosen atau apa, kok ada perilakunya mencurigakan, dandanannya mencurigakan, celanya kainnya kurang misalnya, agak. Ya, terus kadang kalau sholat begini, dipanggillah, diklarifikasi, kenapa sampean begitu? Yang kayak begitu itu biasanya komunitasnya, lalu jaringannya bersama mereka-mereka yang anti NKRI. Unisma harus bersih yang kayak begitu. Mulai dari PP sampai ma'arif kecamatan harus bersih dari yang kayak begitu. Kenapa? Hubbul watan, wataniyah termasuk yang dijaga oleh NU dan tidak boleh, tidak boleh di ma'arif ada oknum yang malah menentang NKRI harga mati. Nah, sebelum melangkah 4 hal, ada masalah kemanusiaan, ada rasa, ada Islam, ada Ahlussunnah wal Jamaah, dan semua tradisi keagamaannya, dan ada kebangsaan NKRI. 4 ini mesti, ma'arif harus berkomitmen mulai pusat sampai daerah menjaga, melestarikan 4 ini. Kalau sampai ada oknum atau ada lembaga ma'arif atau kepala sekolah ma'arif nggak menjaga 4 ini, nggak sholat, nggak jamaah, anti tahlilan, anti selamatan, malah kadang ceramahnya haram makan-makan di rumah duka, haram masak-masak di rumah duka, selamatan nggak nyampe. Ini mesti dibinasakan ini. Ma'arif mesti muhafadzah 4 hal itu. Di samping itu kita nggak menutup mata bahwa permasalahan kehidupan semakin kompleks, tantangan semakin berat, baik tantangan dalam negeri maupun luar negeri. Nggak mungkin kita punya SDM rendah harus menghadapi tantangan-tantangan global yang luar biasa itu. Pendek kata, merespon istijabah terhadap sabda Rasulullah SAW, alimu awladakumus sibahah warrimayah fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Bekali anak didikmu dengan berbagai keterampilan skill yang unggul. Dulu Nabi menyebut manah, nunggang kuda dan segala macamnya. Sekarang mungkin beda. Kenapa harus dibekali dengan itu? Karena mereka menghadapi tantangan yang jauh lebih berat daripada yang kita hadapi tahun 80-an, 90-an. Hadirin rahimakumullah, untuk yang sisi kedua ini yang harus dilakukan oleh ma'arif, tidak boleh ma'arif sakit-sakitan. Tidak boleh ma'arif tidak sehat. Entah bagaimana caranya, mungkin ada semacam memprofil lah. Inilah profil kelas ma'arif level 1. Ini profil kelas ma'arif level 2. Ini profil kelas ma'arif level 3. Level 1 ada kelas, lalu nyaman, ada AC,
kemudian ada kulkas. Nah, di dalam kulkas ada susu, ada kacang hijau, ada bubur apa, hari apa, begitu. Dan ada kamar mandi dalam, sehingga ketika anak itu misalnya kepingin buang air nggak jauh-jauh, kalau jauh-jauh itu jadi alasan, kemana? Keluar Pak, ngerepek. Apa ngerepek itu? Nyontek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma'arif harus sehat. Nggak mungkin kita mendidik anak untuk menjadi SDM yang top kalau fisik mereka sakit-sakitan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kurikulum, materi-materi pokok untuk ini ada IPA, ada matematika, eksak, wakilah termasuk bahasa, itu nggak boleh hilang dalam ma'arif. Semua sekolah ma'arif harus kuat untuk yang kurikulumnya itu. Sulit mereka masuk fakultas top-top, sulit mereka bersaing untuk di kedokteran, sulit mereka bersaing untuk di fakultas pertambangan dan seterusnya, nuklir dan yang lain-lain. Kalau mereka nggak kuat ininya, kalau mereka nggak mapan dalam kurikulumnya, IPA, lalu fisika, biologi dan yang lain-lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pendek kata, SMA Ma'arif apalagi yang jurusan IPA itu mulai ABC, lalu disjungsi, konjungsi, lalu limit, kemudian integral, kemudian sebelum masuk ke kalkulus diajak ini sering pakai rumus momentum dan yang lain-lain. Itunya harus kuat sebelum mereka akhirnya masuk kalkulus, lalu diferensial dan yang lain-lain. Kalau kita nggak kuat itunya, akhirnya istighosah kita top, soleh kita top, tahajud kita top, tapi sisi kemajuan bangsa diambil oleh orang-orang lain yang mungkin tarkus sholat, diambil oleh orang-orang yang mungkin maaf non muslim, diambil oleh orang lain yang mungkin non ahlus sunnah wal jamaah. Kita berhasil mensolehkan anak didik, berhasil muhafadzah, tapi gagal dalam al-akhdhu bil jadidil aslah. Akhirnya dunia diambil orang lain. Kita nggak mau. Ma'arif mesti top dalam al-muhafadzah dan mesti kuat dalam al-akhdhu bil jadidil aslah. Semoga ma'arif semakin maju dan tetap barokah. Barokah dengan muhafadzah, maju dengan al-akhdhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.